Sebelumnya saya mau pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya masalah? Dari mata juga turun ke hati. Cakep dong. Betul gak Bapak Ibu? Dari mana sih datangnya masalah? Dari mata turun ke hati juga. Bukan cuma datangnya cinta, tapi datangnya masalah dari mata turun ke hati. Dari mana taunya? Kejadian 3, ya kan? Kejadian 3 ketika Hawa melihat buah yang terlarang dan dia dengar bisikan dari si ular bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Dasarnya tuh manusia tuh mau lebih begitu ya. Sampai Allah aja mau dilebihi. Kan si setan itu kan mau lebih dari Allah sehingga dia dibuang. Tadi kan dia pemuji, Lucifer itu pemuji. Dengan Michael itu pemuji, pemimpin pujian di surga. Tapi ketika dia mau menyamai Allah, Allah buang. Itu kesombongan yang luar biasa. Dan dia berikan kepada Hawa, kalau kamu makan kamu akan sama seperti Allah. Tergoda dia lihat buah itu, waduh menantang ya, nikmat sekali. Dia ambil, dia makan dan dia berikan kepada suaminya Adam. Dan jatuhlah mereka di dalam dosa. Dan dosa yang membawa mereka kepada masalah. Betul? Jadi dari mana datang masalah? Dari mata. Memandang, kemudian mengingini, lalu melakukan, bertindak. Akhirnya jatuh dalam dosa. Dan dosa mendatangkan masalah. Tapi tidak semua masalah karena dosa ya Bapak Ibu. Ini saya cuma uraikan saja lebih dahulu. Jadi karena dosa membuat dia masalah. Bukan cuma si Hawa yang bermasalah. Adam juga dampaknya kepada keluarga juga. Tuhan berkata kepada wanita, dengan susah payah kamu akan melahirkan. Kepada Adam, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Bahkan onak duri akan tumbuh di mana-mana. Dan seterusnya. Sampai akhirnya keturunannya berdampak itu. Berdampak. Sampai kepada kita juga. Kalau kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, pasti ada masalah. Pasti masalah muncul dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mau beritahukan kepada saudara dari mana sih datangnya masalah. Yakobus katakan dari diri sendiri. Ya. Jadi jangan nyalakan orang lain, jangan nyalakan Tuhan. Dari mana kalau kita bermasalah? Dari diri sendiri Alkitab katakan. Coba kita buka di dalam Yakobus. Nanti saya minta Pak Aaron bacakan. Hari ini kita mungkin baca beberapa ayat yang panjang-panjang ya. Nanti Pak Aaron akan bacakan buat kita. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Itu temanya itu kan juga bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam masalah. Dan Yakobus ceritakan kepada jemaat di sana, dia katakan bertahan aja dalam pencobaan. Ketika kamu bisa koreksi diri, dari mana penyebab kamu menderita, kamu bermasalah begitu ya. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, jadi Yakobus jelas sekali katakan bahwa masalah penderitaan, pokoknya yang gak enak ya dalam hidup kita itu sebetulnya datangnya dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena terpikat, menyeret kita dan kita bertindak untuk melakukannya yang sebetulnya melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Yakobus memberitahukan, menasihati jemaat pada waktu itu. Saudara, kebanyakan ya 85-90% persoalan dan penderitaan masalah dalam hidup kita itu penyebabnya diri sendiri. Kalau Pak Jonathan tulis dalam buku Masalah Hidup, itu namanya masalah buatan yang memang dibuat oleh diri kita sendiri yang mengakibatkan kita mengalami masalah dan sampai dengan penderitaan. Contoh, seseorang kena kanker paru-paru. Dia berdoa, Tuhan tolong kanker saya supaya sembuh. Itu efek dari dia merokok dari sejak muda, Bapak Ibu.
Dulu kakak ipar saya itu pun di usianya ke 60 lebih gitu ya, divonis kanker paru-paru. Nah ternyata itu karena mudanya ngerokok. Rokoknya udah seperti kereta. Ngerokok terus. Jadi sebenarnya bagi saudara yang tidak merokok tuh berbahagia, sehat lah. Paru-parunya pasti bagus ya. Jadi kenapa dia enggak dia merasa kok Tuhan biarkan dia ya menderita begini, ngomong aja susah, minum aja susah begitu. Kenapa ya? Ya bukan kenapanya, tapi karena dulu efek dari kamu merokok. Jadi sekarang jaga hidup kita ya dengan baik ya, supaya kita menuai kesehatan di usia 50-an begitu, usia senja kita sehat. Contoh Alkitab. Pernah satu kali Yosua memimpinkan, waktu Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa untuk masuk kepada negeri perjanjian bersama membawa umat Israel. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu menggantikan Musa dan aku akan memberikan kuasa seperti aku memberikan kepada Musa. Kamu akan bawa bangsaku masuk, Israel masuk ke negeri perjanjian. Yosua luar biasa, dia punya hati yang menggebu-gebu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Pertama dia menyerang Yeriko, menang. Yeriko tuh besar, temboknya aja besar. Yeriko juga termasuk orang-orangnya gagah-gagah, orang-orangnya besar-besar. Tapi karena pertolongan Tuhan, karena mereka tidak melanggar firman Tuhan, menang, bukan dengan perang. Tuhan yang berperang bagi umatnya. Tuhan cuma bilang sama Yosua, Yosua suruh umatmu mengelilingi tembok itu. Berapa kali yang ikut Abra pasti sudah hafal. Dan hari terakhir, tiup sangkakala, menyanyi bersorak-sorak. Begitu mereka lakukan apa yang diberitakan Tuhan, ambruk itu benteng Yeriko, dan mereka kejar semua orang Yeriko dan menang. Senang mereka menang. Puji Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan berperang bagi kita. Iya, ketika kita taati perintahnya, Tuhan berperang dalam hidup kita kepada hal yang ada di sekitar kita. Dia membela hidup kita. Dan waktu mau ke Kanaan harus melewati juga kota-kota musuh, yaitu yang kedua kota Ai. Kota Ai nggak sebesar kota Yeriko. Jadi Yosua bilang begini, dan mata-matanya kan ada, dia bilang Yosua nggak usah terlalu banyak, kecil kok kota Ai, penduduk cuma berapa puluh ribu, cuma sedikit aja boleh 3.000, oke, pergi ke sana 3.000. Ternyata dipermalukan, 3.000 lari tunggang langgang, 36 tewas oleh orang-orang kota Ai yang sedikit, tapi betul-betul Israel dipermalukan. Waktu mereka datang kepada Yosua, Yosua kita dipermalukan, 36 dari kita mati. Mereka kok lebih hebat. Yosua langsung tersungkur di hadapan Tuhan, sujud dia. Tuhan, kenapa begini? Begitu saudara ya. Tolong Bapak Ibu baca Alkitab di rumah. Yosua pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu cerita yang luar biasa. Sujud Yosua. Kenapa Tuhan permalukan kami? Nanti orang-orang akan berkata dan mengejek kami, ya kamu mau ke tanah Kanaan, begini aja kalah sama kota Ai. Apalagi nanti kamu ke Kanaan, orang raksasa di sana. Kamu tuh memang seperti belalang nanti pada akhirnya, dilahap oleh mereka. Jadi Yosua tersungkur nangis. Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kenapa kamu sujud? Tidak perlu sujud. Dan tidak cukup sujud. Kenapa Tuhan bertindak? Beritahu kepada umat Israel, ada yang telah melanggar perintahku. Ada yang telah berdosa kepadaku. Dan dampaknya kalian kalah. Karena aku tidak menyertai kamu. Aku tidak menyertai kalian dalam berperang. Karena seorang yang telah berbuat dosa, melanggar apa yang telah aku perintahkan. Besok kamu kumpulkan semua. Suku demi suku, keluarga demi keluarga. Dan pada akhirnya kamu akan temukan. Betul? Besok pagi Yosua umumkan, begini. Karena ada yang telah berdosa, yang telah mencuri apa yang dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan tidak mau menyertai kita. Kumpulkan semua, dikumpulkan. Dan ternyata ada satu keluarga, satu suku dan satu keluarga namanya Akan. Bukannya Akan ya, Akhan.
Akhan. Tulisannya Akhan, bukan akan, Akhan. Aduh, Yosua sedih sekali. Akhan, kenapa kamu lakukan ini? Akhan bilang, iya, aku tergiur ketika aku melihat baju yang bagus, emas yang berkilau, aku sembunyikan. Aku taruh di tendaku, di rumahku, dan aku taruh disimpan di paling bawah. Tergiur, betul kan? Dari mata memandang, tergiur, dan melakukan, bertindak. Padahal waktu dia mau menyerang Yeriko, Israel mau menyerang Yeriko dalam pimpinan pimpinan Yosua, Allah sudah bilang, apa yang ada dibakar, jarahan-jarahan, kecuali yang dikhususkan bagi Tuhan, itu milik Tuhan. Tidak boleh ada yang ambil. Semua harus diberikan kepada Tuhan dan nilainya dibakar. Akan lihat, aduh itu bagus-bagus sayang, kalau dibakar baru diambil. Tuhan marah. Mata Yosua tidak melihat, mata pimpinan tidak melihat, tapi mata Tuhan melihat. Dan Tuhan tidak suka. Padahal sudah wanti-wanti. Apa tuh artinya wanti-wanti? Mengingatkan, jangan diambil. Yosua ambil. Ada ketahuan kan? Ketahuan, lalu Tuhan katakan, bawa semua keluarganya, harta bendanya dibakar. Waktu saya baca itu saya pikir Tuhan kejam banget ya. Zaman perjanjian lama Tuhan kelihatannya kejam loh. Kejam. Dibakar. Waktu beberapa suku melawan Musa, Tuhan marah. Itu kan hamba saya, hamba yang diurapi, kenapa kamu lawan? Kalau kamu lawan berarti kamu lawan saya. Tuhan bisa belah loh. Belah tanah, mereka masuk ke dalam. Semua, sekeluarga-keluarganya. Lalu tanah tertutup lagi. Kan bagi Tuhan kan gak ada yang susah. Kalau Tuhan mau, sejentik aja dia bisa balikan dunia. Kalau dia mau. Tapi kita bersyukur ya hidup dalam zaman anugerah. Kita berdosa banyak aja Tuhan gak langsung hukum. Ya betul kan? Tapi tetap aja dampaknya membuat kita bermasalah. Jadi sekali lagi, kalau kita menderita, kalau kita bermasalah karena perbuatan diri kita sendiri, ayo, enggak cukup berdoa, enggak cukup sujud, menyembah, berpuasa, enggak cukup. Tuhan enggak mau. Yang Tuhan mau bertindak. Perbaiki hidupmu, bertobat dan lakukan yang Tuhan mau. Tanpa pertobatan Tuhan tidak berkenan. Bertobat lalu datang kepada Tuhan, dia akan pulihkan. Karena dia penuh dengan anugerah. Ya, berapa banyak orang-orang yang berdosa ketika datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup untukmu. Diselamatkan, dipulihkan. Jadi kalau kita bermasalah, kita menderita, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Tuhan, kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan gak tolong. Begitu saudara. Tuhan bilang, bukannya tolong, bukannya gak mau tolong. Kamunya berubah, bertindak. Dan jangan lakukan dosa lagi. Kalau orang mencuri, saudara, itu kan pelanggaran. Ambil hak orang lain, itu kan pelanggaran. Dan ketahuan, ya akhirnya apa? Bermasalah. Bukan salah Tuhan, salah diri sendiri. Saya selalu ingat ya Tante Sherly punya suami itu selalu ingat, dia selalu pesan kita, kalau kita ke rumahnya dia selalu pesan, Samuel, kita harus hidup lurus di hadapan Tuhan. Dia bilang, supaya masa tua kita hidup tenang. Ya Om, kata Samuel begitu. Orangnya baik itu Om. Yang saya bilang kalau ngomong tuh nyaris tak terdengar, seperti penter. Dia kalau ngomong saya selalu Om, apa sih Om? Saking lembutnya itu. Baik orangnya. Dia kerja BI loh Bapak Ibu. Termasuk salah satu direktur di BI. Satu meeting dengan Miranda Gultom. Nah dia bilang, kalau kita hidup benar, Tuhan bela. Walaupun di lingkungan saya saya serba salah. Tapi saya ambil keputusan untuk saya tetap hidup benar. Saya minta pembelaan Tuhan. Gak lama ya, dia habis nasihatin kita gitu, gak lama, maaf Ibu Miranda Gultom kena. Ya, dan dia sampai akhir hidupnya hidup dalam ketenangan dan kedamaian.
Dia bilang jangan berkompromi dengan dosa, akan mendatangkan masalah. Bukan bagi diri kita sendiri, bagi anak cucu kita, bagi keluarga kita dampaknya, saudara. Kan nanti orang-orang bilang, wih bapak lu koruptor, bapak lu begini lu, lu enak lu ya pakai tas bagus tuh sekolah, bapak lu makan uang rakyat, begitu kan? Orang pasti mencibirkan bibirnya begitu, pasti. Jadi dia selalu nasihatin, udah hidup dengan tenang. Nikmati berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Iya betul. Dan itu menjadi pegangan loh buat saya. Sampai sekarang Tante Sally kan semuanya dijamin sama BI. Karena pensiunan BI kan, omnya kan pensiunan BI. Tante Sally ini pernah jadi kepala pengadilan di Pangkal Pinang apa Pekanbaru. Ya, hakim ini. Tapi hebat nih, melayani Tuhan. Dan hidup lurus di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup benar saudara, jangan ragukan pembelaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gak peduli dengan situasi yang terjadi, Tuhan akan bela dan menyertai kita. Sedikit kesaksian, saya kemarin kan ikut sidang MD, sidang raya majelis daerah pendeta GBI semua. Saya sudah dengar kesaksiannya beberapa kali, pendeta. Beberapa kali dah. Nah beberapa kali itu saya sering bilang, Tuhan, kok Tuhan bisa percayakan gitu ya hal yang besar kepada rekan kita sama-sama seumur. Malah di bawah 1 tahun dah waktu kuliah di Bethel sama Pak Samuel. Ini kesaksian lagi. Dia kesaksian, dia beli tanah 600 meter. Gampang dah, kayaknya gampang banget begitu ya. Kita mau nama LED aja kayaknya mesti kolektor kedua. Gitu ya saudara. Dia kesaksian. Di Sumarekon tuh kalau kita naik wus itu apa kereta kan? Ujungnya kan Sumarekon. Jual 3.000 meter. Nah 3.000 meter dia umumkan kita ada penawaran tuh dari developer 3.000 meter dan mau deal hari apa gitu. Dan kebetulan dia pas ada kumpul ulang tahun di satu restoran. Kita ketemu di situ, majelisnya kan diundang semua. DP sekian miliar. Lalu cicil, sisanya cicil berapa tahun begitu. Kata pendeta ini ya lebih panjang lah supaya lebih murah cicilannya. Begitu mau tanda tangan deal, ada satu jemaatnya. Pak pendeta, DP-nya saya yang bayar. Jadi tidak usah cicil DP, saya yang bayar. Oh ya jadi tinggal itu ya, tinggal cicilannya. Satu lagi, Pak pendeta cicilannya tidak usah cicil, cash saya bayar. Dalam hati saya gini, enak banget ya. Enak gak Bapak Ibu? Enak banget ya. Enak banget ya. Itu berapa puluh miliar. Jadi cash kan, udah tanda tangan. Terus dia bilang, Pak, kalau kita cash berarti ada diskon dong. 100.000 kali 3.000 meter. Sampai tiau ya. Pak, sampai tiau masuk kas gereja. Saya bilang pas sama, enak banget ya begitu. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan enak banget ya begitu. Kayaknya kalau di gereja mah mesti ngumpulin kolektor dulu. Saya bilang begitu. Nah sambil bilang begini. Jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah. Dan layani aja dengan setia. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan gereja yang besar. Tapi bagaimana hidupmu benar di hadapan Tuhan. Tata hidup kita. Untuk benar dan menyenangkan Tuhan. Itu aja udah, selanjutnya urusan Tuhan. Layani aja dengan setia. Iya benar juga ya. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Kenapa saya tidak bisa kelola hati saya. Kok saya bisa bandingkan gitu loh. Dengan pendeta yang enak banget gitu. Karena pengusaha kali ya banyak jemaatnya. Tuhan ampuni saya, ajar saya untuk setia. Setia aja. Dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sama kita semua begitu. Setia aja, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan nantikan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Sekarang yang kedua. Kelamaan. Yang kedua, bukan saja masalah yang timbul karena dosa kita. Jadi tadi, kalau itu karena dosa kita, cepat minta ampun, bertobat dan perbaiki. Perbaiki gaya hidup kita, perbaiki cara hidup kita. Untuk hidup lurus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau orang diabetes, ya teman saya ada diabetes. Jadi saya dimasukin ke grup
grup diabetes semuanya. Ya saya pikir oke lah ya, walaupun saya nggak diabetes, tapi saya supaya tahu gitu loh bagaimana cara pencegahannya, bagaimana apa. Semua isinya apa? Bertindak robah gaya hidup. Selalu semua. Coachnya bilang, kan banyak yang oh saya begini umur 30 tahun, saya begini, aduh ibu terlalu muda 30 tahun kena diabetes. Sekarang bertindak bu, robah cara hidup saudara, robah cara makan ibu. Kalau boleh apa IF itu apa singkatannya? Iya susah ya, intermittent. Oh intermittent fasting. Kalau bisa begitu bu. Dan makanannya ibu harus jaga. Karbo dikurangin. Berhasil loh. Teman saya itu berhasil. Dia selalu kan itu pagi-pagi udah itu di WA. Saya sekarang gula darah saya segini, berhasil dalam puji Tuhan, sukses. Makanya bertindak, robah gaya hidup. Kalau enggak kamu akan diabetes. Iya. Dia sekarang gula darahnya normal, udah berapa bulan ini normal. Jadi disebut remisi. Ya udah normal tanpa minum obat. Harus begitu, harus bertindak. Jadi kalau kita dapat mengalami masalah yang membuat kita menderita karena ulah kita, koreksi, kita bertobat, lalu datang kepada Tuhan, minta pengampunan, minta pemulihan, dan hidup baru di dalam Dia. Lihatlah bagaimana Dia akan memimpin langkah hidup kita, menolong setiap persoalan kita. Dia buka jalan untuk jalan yang tertutup. Yang kedua saudara, jadi ada juga penderitaan yang kita alami, yang orang-orang alami, anak-anak Tuhan alami, bukan karena dosanya, bukan karena dia lakukan pelanggaran, bukan, tapi karena memang diizinkan Tuhan. Contoh, bencana alam, ya kan, banjir bandang, itu banyak anak-anak Tuhan menderita juga. Tapi saya juga kadang berpikir banyak bencana juga diakibatkan oleh keserakahan manusia juga ya. Waktu yang Pak Sam ke Samosir itu banyak kayu-kayu, hutan udah gundul, jadi udah ditebang-tebangin. Pak Sam pulang dari Samosir, seminggu kemudian banjir bandang kan, itu banyak gelondongan-gelondongan kayu yang ikut air begitu. Jadi karena keserakahan manusia juga. Tapi banyak diantara kita kan nggak begitu, nggak serakah, nggak melakukan pelanggaran, tapi akhirnya kena imbas. Kita harus menderita juga. Kalau itu bukan karena perbuatan kita, datang kepada Tuhan, percayalah, Dia sanggup menolong dan Dia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dia turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Di luar dosa yang kita lakukan kan, bukan karena dosa kita. Dia akan menjadikan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Contohnya kan dulu COVID, kita semua kena, pendeta-pendeta kena, banyak yang meninggal juga pendeta-pendeta. Kan kita nggak salah, nggak tahu, tapi Tuhan izinkan. Ya udah pasrah. Atas izin Tuhan kita pasrah, Tuhan kuatkan. Contoh Alkitab ada di 2 Tawarik pasal 20. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Satu pasal itu bagus, ceritanya bagus. Tadi kalau sekarang kan kepanjangan. Jadi ada satu raja Israel namanya Yosafat. Tiba-tiba nih Raja Yosafat diserang. Mau diserang gitu, udah punya rencana Bani Amon, Bani Moab dan sekutunya mau menyerang. Dan ada yang tahu, lalu diberitahukan kepada Raja Yosafat, kita mau diserang dengan sekutu, dengan ini bangsa-bangsa yang besar. Aduh, Yosafat nangis, dia lari ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kita baca. Ya, ayat ketiga. Ayat 3 ya, mari Pak Erwan. Ayo 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Demikian firman Tuhan. Kita selanjutnya baca di rumah ya, ntar kebanyakan. Yosafat panggil seluruh umatnya berpuasa, berdoa, memohon belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepada Yosafat, Yosafat jangan takut.
Aku yang akan berperang ganti kamu. Aku akan yang membela kamu. Tuhan yang bikin strategi perang. Hebat. Menang. Bahkan itu bangsa Amon, bangsa Moab dan sekutunya saling membunuh. Mereka nggak tahu yang mana lawan, yang mana teman. Saling membunuh. Akhirnya Israel menang bersorak-sorai. Saudara, itu bukan karena salahnya Yosafat. Dia harus diserang, kan menderita. Perang itu menderita. Rakyat juga menderita. Ini buktinya kan perang-perang yang kita dengar ini itu membuat rakyat menderita dan rugi besar. Satu rudal aja berapa M itu dibuang begitu aja kan, pasti membuat menderita. Kalau itu kan salah mereka karena egois mereka, ya. Tapi kalau Yosafat enggak, Yosafat enggak tahu, tiba-tiba diserang, ketakutan, tapi dia tahu dia punya Tuhan dan dia tahu dia tidak melanggar, dia tahu dia taat kepada firman Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, sujud menyembah, berpuasa, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan bela. Jadi Bapak Ibu, kalau toh kita mengalami situasi seperti Yosafat, masalah, penderitaan mungkin, nah kita koreksi diri, kayaknya saya nggak berbuat salah ya. Itu namanya masalah sungguhan yang diizinkan Tuhan, bukan karena kita. Tapi bisa karena orang lain, bisa karena situasi, bisa karena apa aja gitu saudara. Tuhan izinkan, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang bela. Jadi kita koreksi diri kita ya. Kita bisa tahu cara-cara kita bagaimana mengatasi masalah kita. Di contoh kedua di Alkitab, waktu zaman nabi-nabi ada seorang janda yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia untuk makan sehari-hari ngutang sama tetangga. Mungkin karena utangnya banyak nggak kebayar. Lalu penagih utang bilang, kalau kamu nggak bayar lagi ya saya ambil anakmu 2 itu jadi budak. Nangis dia. Dia bilang selama ini saya melayani Tuhan kan, hamba suamiku hambamu Tuhan juga hidup lurus, hidup benar. Kenapa ini terjadi? Dia datang kepada Nabi Allah. Nabi Allah kan wakil Allah. Lalu Nabi Allah katakan, apa yang ada padamu? Ada gentong, ya bawa gentongnya. Ada minyak di boli-boli. Sekarang keluarin gentong semua yang ada padamu. Tuangkan minyak ke gentong itu. Waktu dituang tidak pernah berhenti. Terus ngocor. Anaknya bilang, ini gentong kosong, ini gentong kosong, sampai gentong semua penuh, nggak ada lagi. Lalu kata Nabi, pinjam sama tetangga, sampai penuh, udah nggak ada lagi, berhenti minyak itu mengalir. Lalu Nabi bilang begini, jual, bayar utangmu, dan hiduplah kamu bersama anak-anakmu. Penderitaannya bukan karena dosa dia kan, hamba Tuhan ini meninggal. Ya mungkin hamba Tuhannya sederhana banget kali ya. Jadi waktu meninggal gak ninggalin apa-apa. Jadi untuk menghidupi anaknya dan dirinya sendiri nih si janda berhutang. Bukan berhutang gak boleh loh Bapak Ibu. Utang boleh, yang penting bayar. Utang gak bayar dosa. Itu akan mendatangkan masalah. Bayar, walaupun dicicil bayar. Ya, kayaknya setiap orang pasti punya utang. Tapi harus dibayar. Utang gak apa-apa, bayar. Kredit gak apa-apa, bayar. Tapi yang penting kita diberikan hikmat. Kita harus ukur kreditnya berapa, pendapatan kita berapa. Jangan bikin masalah. Jangan cari masalah. Kredit lebih besar dari pendapatan kita bikin masalah dan merugikan diri sendiri ya. Jadi Tuhan berikan kita hikmat untuk kita bisa menata hidup kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, begitu ya. Dia jangan lebih besar pasak daripada tiang, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bermasalah, bikin masalah, bikin menderita. Jadi contoh kedua dari Alkitab katakan janda itu akhirnya hidup tanpa hutang dan anaknya tidak juga dibuat budak, hidup cukup karena berkat Tuhan. Jadi Tuhan buka jalan. Ketika kita bukan karena pelanggaran kita terhadap Tuhan dan kita bermasalah, mungkin disebabkan orang lain, disebabkan situasi tadi saya katakan, datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dia akan turunkan pertolongannya, dia akan turunkan tangannya untuk menolong kita membuka jalan.
Juga yang terakhir, ada kalanya Tuhan izinkan semua untuk apa? Memurnikan iman kita. Untuk agar kita bisa bertahan setia. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalan aja lurus. Tuhan mau melihat seperti apa sih imanmu. Apakah waktu engkau diberkati engkau bisa berkata Tuhan baik. Dan ketika Tuhan izinkan ada masalah, ada penderitaan, ada pencobaan, engkau tetap bisa berkata Tuhan baik. Tuhan mau seperti itu. Dan biarlah kita semua didapati imannya sudah teruji. Satu ayat terakhir, 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Iya, Rasul Petrus juga berkata kepada jemaat yang dilayaninya, kalau kamu sekarang ini mengalami masalah, mengalami penderitaan, ingat ya, jangan mundur dari Tuhan, tetap setia. Ada tujuan Allah dalam hidupmu untuk menguji seberapa murninya imanmu kepada Dia. Karena banyak orang-orang gak murni, banyak orang-orang datang kepada Tuhan itu karena berkat, banyak orang datang kepada Tuhan itu karena ada sesuatu yang dia mau. Dan ketika sesuatu yang dia mau tidak jadi kenyataan, dia bisa tinggalkan Tuhan dan beralih kepada yang lain. Namun Petrus ingatkan, kamu jangan seperti itu. Ingatlah, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ketika engkau diizinkan menderita, engkau diizinkan mengalami masalah, engkau diizinkan penat hati, ada tujuan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu untuk menguji imanmu. Jadi tetaplah berdiri teguh dalam iman dan setia sampai Tuhan datang. Itu nasihat dari Rasul Petrus. Ada teman saya, teman Pak Sam. Dia tuh dimentorin sama Pak Sam waktu kenal Tuhan, waktu baru percaya Tuhan. Waktu dengar firman dia percaya Tuhan, makanya dia respect banget sama Pak Samuel kan. Dia minta, Pak mentor dong kita, maksudnya kasih pendalaman di rumahnya. Supaya kami semua sekeluarga bertumbuh, percaya Yesusnya bener, gak ikut-ikutan. Dan saya mau buang semua kepercayaan-kepercayaan yang lama. Ya, kita datang ke sana setiap hari, kami seminggu sekali. Ini lama ya Bapak Ibu, udah 20 tahun yang lalu. 20 tahun, 20 lebih sebelum anak bungsu saya lahir. Ke sana dan mereka antusias banget. Mereka gairah banget waktu dengar firman Tuhan. Karena selama ini kan mereka dalam agama yang lama, mereka juga nggak ngerti apa-apa, cuma ikutin aja karena kepercayaan nenek moyang. Bertumbuh, saya layani sampai 2 tahun. Saya dengar hal yang menyedihkan. Pabriknya kebakar di Tangerang. Dia punya pabrik plastik. Kebakar habis semua. Subuh jam 4 atau ya jam 4-an dia telepon Pak Samuel. Pak, Tuhan ambil harta saya. Kaget. Kenapa? Pabrik saya habis Pak kebakar. Dan asuransi pas habis, belum diperpanjang. Gak diganti. Semua habis Pak, karyawan saya juga udah kalang kabut, dia telepon saya, bos, semua habis bos, tidak ada yang bisa diselamatkan. Kita berdua nih sebagai hamba Tuhan yang mementor dia tuh, sedih loh, Tuhan kenapa yang terjadi, waduh Tuhan ntar dia bisa pindah lagi nih, beralih ke yang lain nih. Karena dia pikir Yesus kok bukan jadi harapan dia, malah Yesus menghabiskan harta dia. Pas Samuel telepon, tetap setia ya, karena kita tidak tahu ada tujuan Tuhan pasti di dalamnya untuk kebaikan kamu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidupmu. Rancangannya selalu baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan akan jadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Dia akan turun tangan, campur tangan, dan turut bekerja sama untuk menjadikan semua kebaikan. Ya dia sih bilang amin Pak, bantu doa Pak, begitu. Ya saya bisa apa hamba Tuhan, cuma doa serahkan pada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan dia. Dia sekeluarga, berapa keluarga kan, dianya, adik-adiknya, keluarga mamanya, banyak. Udah percaya Tuhan, aduh Tuhan tolong jangan sampai dia kembali. Kita terus berdoa minta belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan,
Dia bersaksi, Pak, walaupun habis pabrik saya, Tuhan bisa kirim teman-teman. Teman-teman tuh bisa kasih saya, Pak. Jadi pengusaha-pengusaha yang lainnya bisa patungan, bisa bangun pabrik itu lagi. Dan supplier bisa percaya lagi sama dia. Sekarang pabriknya masih ada, lebih besar. Sampai sekarang dia melayani Tuhan. Hebat loh. Bahkan dia melayani Tuhan. Dia selalu informasi kepada Pak Sam. Pak, saya sekarang melayani Tuhan loh. Terlalu baik Tuhan dalam hidup saya. Dan tidak bisa saya balas. Saya tidak mengerti cara Tuhan yang luar biasa itu untuk menguji saya. Di dalam keadaan seperti itu saya percaya Tuhan menguji saya. Ternyata imannya murni seperti emas yang berkilau. Sampai hari ini suami istri melayani. Sampai hari ini juga jadi pengusaha. Sampai hari ini juga jadi orang kaya. Tetap orang kaya. Sering ngajak mancing, Pak. Hari apa? Jumat, Sabtu. Enggak lah. Minggu pelayanan saya. Gak bisa. Jadi saudara, apapun yang kita alami saat ini, kita bisa koreksi diri kita. Kalau karena kita salah, minta ampun, dia akan pulihkan. Dan langsung kita jalani hidup sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau bukan karena dosa kita dan pelanggaran kita, Tuhan izinkan itu karena situasi alam, karena orang berbuat yang tidak baik pada kita. Percayalah Tuhan pembela kita. Dia pasti bela kita. Dan yang terakhir, selalu Tuhan punya tujuan untuk kebaikan-kebaikan kita. Apapun yang kita alami yang gak enak, menyesakkan hati, ingat Tuhan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Mulai hari ini, biarlah kita terus hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita akan dengar satu pujian, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hati